Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, melalui video ini saya ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa bahaya paham komunis itu sungguh sangat besar sekali. Sudah terjadi pembantaian jutaan manusia, bahkan ada 40 juta rakyat Cina dibantai oleh rezim komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Di Indonesia tidak sedikit orang yang dibantai. Bahkan ada kiai yang pulang sholat subuh yang bacaannya sangat bagus dibunuh oleh orang-orang PKI itu beramai-ramai. Mereka tingkap kepala kiai tersebut, mereka pukul dengan batu sehingga kepala kiai tersebut pecah. Otaknya berhamburan, tidak berbentuk lagi. Cuma yang dikenal adalah sorbannya saja. Mereka ingin mengganyang 7 setan desa. Salah satu setan desa itu mereka sebut kiai, santri, dan ulama. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Ada orang yang mengatakan secara ideologi Partai Komunis itu sudah mengalami kebangkrutan. Itu mungkin betul, tapi juga tidak tertutup dari sebuah kesalahan. Ideologi itu ibarat tanaman, kalau tidak dibunuh akarnya, di kala musim kemarau paling-paling dia mengalami kekeringan, mati suri. Tapi setelah ada lahan untuk tumbuh, musim hujan pula, dia akan kembali tumbuh menjadi subur. Maka peristiwa pembunuhan 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama di Lubang Buaya itu akibat tumbuhnya rezim yang gagal pada tahun 1926, pemberontakan pertama, dan tahun 1948 pemberontakan PKI yang kedua. Para pemirsa yang saya muliakan, banyak sudah korban mereka di Indonesia ini. Cuma satu yang perlu kita garis bawahi, bahwa mereka mencanangkan suatu filsafat bahwa agama itu merupakan candu bagi masyarakat, dan mereka ingin menghancurkan candu tersebut. Mereka mengatakan bahwa dunia ini akan indah tanpa Tuhan. Itulah ideologi komunis Lenin. Para pemirsa yang saya muliakan, andai ideologi itu menang di Indonesia ini, tidak akan kita dengar lagi saudara kita yang membaca kitab Tripitaka di viharanya. Tidak terdengar lagi saudara wayan kita membaca kitab Weda di puranya. Tidak akan terdengar lagi saudari Patricia kita membaca Injil di gerejanya. Dan tidak akan terdengar lagi saudara muslim kita Ahmad membaca ayatul Quranul Karim. Lalu apa hubungannya dengan yang terjadi pada saat ini? Maraknya pembakaran gereja, mereka membuat label yang bernama terorisme. Kalau masjid yang dibakar, itu mereka membuat label orang gila. Syekh Ali Jaber almarhum ditikam, yang menikamnya katanya orang gila. Baru-baru ini ada seorang ustadz yang ditembak, yang menembaknya itu adalah orang gila. Ustadz Syahid Caniago di Batam dihantam oleh preman. Kata mereka yang menghantamnya itu pun orang gila. Menurut saya secara analisis mungkin ini gila yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka belum berhasil menyembelih sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Para pemirsa yang saya muliakan, saya juga heran terjadinya pembubaran FPI. Saya juga heran kenapa terbunuhnya 6 orang laskar FPI yang tidak berdosa, yang sampai hari ini belum tentu masalah hukumnya. Yang paling penting bagi kita
bahwa komunis itu lahir dari suatu filsafat yang bernama ateis. Artinya tidak, teis asal katanya theos yang berarti Tuhan. Jadi ateis adalah filsafat yang anti Tuhan. Mereka mementaskan berbagai acara kesenian, ludruk misalnya oleh Lekra. Salah satu judul keseniannya Matene Gusti Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka anggap sudah mati. Ada lagi yang aneh, mereka buat kawinnya malaikat. Mereka pentaskan lagi Gusti Allah jadi pengantin. Mereka pentaskan lagi di masjid itu. Di depan masjid orang mau Jumatan di masjid tak jadi Jumat. Mereka mementaskan ludruk Gusti Allah punya menantu. Para pemirsa, alangkah gilanya seperti itu. Justru itu kita jangan ikut pula menjadi orang gila. Sekian, semoga generasi kita mengetahui bahwa komunis itu merupakan paham yang sangat berbahaya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.